Halo Bung Andre. Halo, Bung Ilyas. Saya ini mau nanya. Ya. Bung Andre ini kan seorang dokter. Ya. Kliniknya kan sudah cukup banyak. Yang saya tahu saya ya. Ya. Nah, tingkat kesibukan Bung Andre itu cukup tinggi untuk melayani masyarakat. Sangat tinggi. Oke. Pertanyaan saya, kenapa Bung Andre mau masuk caleg? Padahal tingkat kesibukan sudah tinggi, pelayanan kepada masyarakat lewat klinik-klinik yang ada juga pun itu sudah sangat bagus. Ya. Karena itu yang memang dibutuhkan masyarakat yang realnya, yang nyatanya. Ya. Tapi Bung Andre mau masuk ke caleg. Pertanyaannya begini, apakah Bung Andre mau masuk caleg ini karena memang ada panggilan atau ada visi misi tertentu atau apa? Karena mohon maaf, mungkin ada yang masuk karena memang mungkin menginginkan jabatan atau mungkin biar ada peluang korupsi atau lain-lain, kan kita nggak tahu. Ya. Nah, tetapi apakah Bung Andre ini memang murni ada panggilan atau seperti apa? Mungkin Bung bisa jelaskan supaya publik tahu tertarik ke caleg ini karena apa sih sebetulnya? Baik. Terima kasih Bung Ilyas. Ini malam-malam sambil santai emang bakso. Ya. Terima kasih jam 10 malam lebih nih, hampir setengah 11 ya. Ya, maaf ini waktu ini jadi. Nggak apa-apa, memang resiko dari pelayan publik ya. Ya. Jadi yang pertama, saya memang benar yang dikatakan Bung Ilyas. Saya itu sudah sangat sibuk ngurus 5 klinik, ngurus pelayanan masyarakat, melayani pasien BPJS, ya kan. Ya. Kemudian mengurus 5 medis, ya kan, membantu teman-teman masalah perizinan klinik, ya. Ya. Kenapa kok Dokter Andre mencalonkan diri sebagai caleg provinsi Jawa Timur? Simpel saja Bung, saya itu kasihan sama rakyat. Ya. Jadi tujuan saya nyalek itu bukan buat profesi, bukan, karena profesi saya udah lebih dari cukup. Ya. Saya itu cuma kasihan sama rakyat, karena orang yang datang ke klinik ternyata bukan cuma orang sakit. Ya. Orang nggak punya beras ke klinik, Oh, ya kan? Iya. Jadi Orang nggak punya pekerjaan ke klinik, orang nggak bisa ngambil rapot sekolah ke klinik, diusir dari kos-kosan ke klinik, orang cerai curhat ke klinik, ya kan? Orang nggak bisa bayar kontrakan ke klinik, pengangguran Ini klinik apa ke ini, klinik, Dok? iya, makanya itu. ya. Akhirnya saya kasihan. Terus saya ketika semakin melakukan penyuluhan ke masyarakat, banyak masyarakat yang susah, yang nganggur, yang susah banyak. Akhirnya saya merenung, di mana ini peranan dari pemerintah, di mana peranan dari legislator negara, yang seharusnya bisa memberikan solusi, membantu masyarakat. Tetapi yang saya temui adalah koruptor yang semakin menggulung. Ya. Jadi koruptor di negeri ini semakin menggulung, dapat dikatakan semakin banyak. Akhirnya saya memutuskan diri untuk saya masuk ke dalam sebuah sistem. Ya. Sekarang saya ini posisinya di luar sistem. Ya. Untuk merubah suatu perubahan, maka saya harus masuk ke dalam suatu sistem. Sehingga saya memilih partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, partai anak muda. Sudah saatnya anak muda harus masuk ke dalam sistem. Karena kita capek dengan korupsi, mulai dari zaman Orba, dan reformasi. Sehingga melalui gerakan anak muda, melalui partai PSI, kami berharap anak muda baik di parlemen, anak muda baik di pemerintahan, dan bisa merubah sistem korupsi yang sudah menggulung. Sehingga 5 DNA dari Partai Solidaritas Indonesia yang saya usung adalah saya harus masuk dalam sistem untuk 1. Berantas korupsi, 2. Berantas intoleransi, 3. Berantas kejahatan birokrasi, 4. Kembalikan penuh hak rakyat, dan 5. Hadir kerja untuk rakyat. Semoga anak muda di tahun 2024 ini, 14 Februari 2024, PSI bisa menang, anak muda bisa menang. Karena ingat satu, siapa yang mengusir penjajah? Anak muda. Siapa yang menurunkan Soeharto? Anak muda. Cuma sayangnya anak muda tidak ada yang ke parlemen.
Ya. Sehingga kami lelah dengan para koruptor. Kasihan rakyat. Uang rakyat itu banyak yang dijarah oleh koruptor. Triliunan jumlahnya. Sehingga Dr. Andre beserta gerbong anak muda melalui partai PSI, melalui pimpinan Kaesang, kami sepakat untuk memilih Prabowo Gibran serta memenangkan PSI di tahun ini. Semoga rakyat bisa semakin terbuka. Jangan mau dibeli suaranya oleh para koruptor, sehingga hak mereka akan dirampas selama 5 tahun. Saya berharap masyarakat sudah terbuka, moderat, wis wayahe rakyat diramut, diopeni ora dihapusi. Ya. Uang rakyat yang dijarah sangat banyak. Itu aja, Bung Ilyas. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Oke. Ya. Saya masih lanjut lagi pertanyaan. Ya. Kalau Bung Andre, Pak Dr. Andre ini terpilih sebagai anggota DPR nanti, program apa yang akan dilakukan buat masyarakat, khususnya seluruh wilayah Sidoarjo sebagai wilayah pemilihnya Dr. Andre? Ya, terima kasih. Yang pertama yang jelas BPJS gratis. Ya. Karena BPJS sekarang masih ada iuran, masih ada yang berbayar, masih ada yang gratis. Jadi saya minta nanti BPJS seluruhnya gratis, 100% BPJS gratis. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan harus maksimal, harus banyak perhatian, Ya. bila perlu juga gratis. Ya kan? Yang ketiga, hak rakyat dikembalikan sepenuhnya. Ya. Janda, fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar benar-benar dipelihara oleh negara, bukan dipelihara oleh masyarakat umum, karena itu ada anggarannya. Ya. Yang keempat, perhatian tenaga kesehatan, guru dan buruh. Dan yang kelima, benar-benar diperhatikan, hak mereka benar-benar diperhatikan. Ya. Yang kelima, pengangguran benar-benar diperhatikan, lapangan pekerjaan benar-benar diperhatikan. Intinya, kalau korupsi ini tidak ada, secara otomatis rakyat akan sejahtera. Amin. Jadi program-program kerakyatan, kesejahteraan rakyat nanti menjadi unggulan kami, apa yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah semua sistem harus open link e-budgeting, bukan cost link. Ya. Sehingga rakyat, masyarakat bisa tahu memantau anggaran APBD, APBN, serta anggaran desa. Ya. Harus transparansi. Itu yang akan kami kerjakan. Terima kasih. Oke. Terus lanjut lagi, Pak Dokter, saya mendengar programnya cukup bagus. Ya. Saya kira ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, ketika Pak Dokter sudah jadi anggota DPR, Pak Dokter perlu tahu bahwa di setiap program atau setiap aturan atau setiap undang-undang yang mau dibuat untuk program daerahnya, itu kan pasti ada persetujuan seluruh itu fraksi. Nah, pertanyaannya adalah, program visi misi Pak Andre yang bagus ini, tapi kalau misalkan Pak Andre mengajukan untuk menjadi satu undang-undang daerah provinsi sehingga bisa diterapkan oleh masyarakat, tapi ternyata karena harus di voting, nah kalau misalkan partai PSI-nya mungkin jumlah anggota DPR yang lolosnya cuma sedikit, nah takutnya di voting ternyata ada fraksi lain, mereka tidak setuju dengan ide-ide Pak Dokter yang mengajukan, sehingga tidak bisa terlaksana program yang begitu bagus. Kira-kira tindakan apa yang harus Bung Andre perjuangkan atau Pak Dokter Andre perjuangkan untuk visi misi yang bagus itu, kalau ternyata tidak disetujui? Karena mohon maaf, saya tidak bicara institusi ya, saya bicara oknum. Kadang-kadang kalau mulai rapat-rapat untuk pengaturan undang-undang, untuk kebijakan dan lain-lain, itu biasanya ada mafia yang bermain. Telepon sana sini, mafia pengusaha-pengusaha bermain, telepon supaya undang-undangnya dibuat supaya tidak memberatkan mereka dengan pasal-pasal tertentu, sehingga atau tidak setuju dengan ABC. Nah,
bagaimana Pak Andre harus memperjuangkan ini, padahal program Pak Andre begitu bagus, tapi ya harus melalui voting kalau fraksi banyak seperti gitu. Gimana bisa menjawab? Oke, terima kasih Mulyas. Makanya yang pertama kita harus konsisten menjadi wakil rakyat. Karena kita ketika menjadi legislator itu harus benar-benar mewakili rakyat, mewakili suara rakyat, bukan mewakili suatu golongan kepentingan pribadi atau aliran tertentu, tapi kita mewakili sepenuhnya rakyat. Ya, yang pertama adalah kita akan melakukan lobby-lobby politik yang sehat. Kita akan melakukan lobby-lobby politik yang bersih, yang berbasis kepada kemanusiaan dan berbasis kepada kerakyatan. Kita akan memberikan pencerahan kepada semua fraksi, kepada semua elemen. Kita harus berani membongkar sistem yang busuk. Kita harus berani membongkar sistem yang tidak benar, dan itu secara terbuka. Kita akan mengundang seluruh media yang baik untuk disampaikan kepada kalangan masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam parlemen. Tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menghimbau kepada seluruh masyarakat, jika ingin memiliki legislator yang bersih, maka pilihlah partai yang bersih. Dan terbukti 9 tahun berdiri PSI, satu-satunya partai yang bersih dari korupsi, bersih dari money politik adalah PSI. Satu-satunya partai linier yang benar-benar berani membongkar korupsi adalah PSI. Dan itu sudah terbukti. Nah, kenapa PSI getol memberantas korupsi, bahkan banyak buka kasus korupsi? Karena PSI ingin berdasar rakyat. Yang ketiga, saya ingin sekali menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat agar benar-benar mendukung program pemerintahan yang baik, yaitu menuju Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas ini harus dimulai dari rakyat sangat jeli di dalam memilih figur. Dan ketika figur terpilih, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan diri dengan baik, maka please, mohon dengan kerelaannya mengundurkan diri dari parlemen. Ini yang harus saya tekankan pada semua fraksi. Kalau memang kamu nggak bisa bekerja untuk rakyat dan nggak bisa mengawal hak rakyat dengan baik, please, kamu mundur aja dari parlemen. Kamu mundur aja dari kursi DPR. Jangan buat malu. Dan yang keempat, saya berharap undang-undang memberantas aset para koruptor, undang-undang memiskinkan para koruptor, serta undang-undang hukuman mati para koruptor benar-benar bisa direalisasikan. Sehingga itu yang akan membuat para legislator dan yang lainnya jera, tidak bermain korupsi, tidak merampas hak rakyat. Sehingga 4 hal tersebut jika benar-benar diperhatikan, insyaallah hak rakyat, kesejahteraan rakyat akan terperhatikan dengan baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu maupun anak muda, generasi yang luar biasa, kita sudah cukup mendengar sedikit paparan dari Dr. Andre. Saya kira cukup jelas dan memang ini bermanfaat buat masyarakat. Dr. Andre ini saya tahu banget karena ini saudara saya sendiri atau teman sudah seperti saudara sendiri, mulai dari nol, dari tidak punya apa-apa sampai dia berjuang. Sekarang dia menjadi seorang dokter dan punya banyak klinik, jadi berkati Tuhan, dan sekarang dia terbeban untuk membantu masyarakat lewat caleg. Jika kalau dia terpilih, dia akan melayani masyarakat. Jadi Bapak Ibu generasi muda bisa mendukung, mendengar baik tentang visi misi yang sudah dibicarakan oleh Pak Dr. Andre. Oke Pak Dr. Andre, kita segmen terakhir. Pak Dr. Andre silakan memperkenalkan nama, wilayah dapil pemilih, nomor berapa, partai apa, silakan diperdengarkan dengan baik, dengan jelas kepada publik, untuk khususnya masyarakat seluruh wilayah Sidoarjo untuk kita mendengar, dan mungkin ya mudah-mudahan kita bantu mereka bisa memilih Dr. Andre. Ya, terima kasih Bu Ilyas. Selamat malam Bro dan Sis serta saudara-saudara semua di Sidoarjo. Kenalkan, nama saya Dr. Andre Julius.
Saya dari caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saya caleg DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 2 Sidoarjo, seluruh wilayah Sidoarjo untuk pencoblosannya. Dan nomor urut saya adalah nomor urut 2. Jangan lupa PSI Parpol nomor 15, Dr. Andre, kartu warna biru, DPRD Provinsi Jawa Timur, nomor urut 2, kartu warna biru, Provinsi Jawa Timur, caleg provinsi, kartu warna biru, dari Partai PSI, nomor urut 2 saya. Jangan lupa coblos Dr. Andre, nomor 2, Pak Prabowo Gibran juga nomor 2. Ya, Dr. Andre, Dr. Rakyat, belo rakyat, kembalikan hak rakyat. Terima kasih, selamat malam, sukses buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Terima kasih. Oke Pak Dokter, saya terima kasih Terima banyak. kasih. Semoga terpilih dipercayakan oleh Amin. masyarakat. Siap. Oke, kita Ya. doakan. Sampai kita ketemu lagi. Sampai kita ketemu. Terima kasih, Bung Lia. Bye bye. Bye bye.